Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika Rina, seorang wanita berusia 25 tahun, meninggalkan kantor dan melangkah menuju stasiun kereta api. Hari itu terasa sangat melelahkan, dengan tumpukan pekerjaan yang tak kunjung selesai dan rapat-rapat yang memeras tenaga. Namun, Rina merasa lega karena akhirnya bisa pulang ke rumahnya di pinggiran kota. Dia menyeberangi jembatan penyeberangan yang sibuk dan menunggu kereta yang akan membawanya pulang. Kereta malam itu datang dengan suara klakson yang menggelegar, dan Rina segera masuk ke dalamnya. Sesuai kebiasaannya, dia duduk di bangku dekat jendela, memandang keluar dengan rasa lelah yang mendalam. Tak lama kemudian, kereta pun mulai bergerak, dan Rina merasa sedikit lebih tenang, memikirkan rencana-rencana sederhana untuk akhir pekan. Namun, suasana tenang itu mulai terasa aneh saat dia memperhatikan penumpang lain. Mereka semua tampak memiliki wajah yang pucat dan tatapan kosong, seolah-olah mereka semua sedang berada dalam mimpi yang sama sekali tidak menyenangkan. Rina mencoba untuk tidak menghiraukannya dan fokus pada pemandangan di luar jendela. Beberapa menit kemudian, Rina mulai mendengar suara yang aneh. Suara tangisan seorang perempuan yang memecah kesunyian malam. Dia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat menangis. Suara itu semakin keras, dan Rina merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, dia memutuskan untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema di dalam kereta, padahal Rina tahu bahwa tidak ada seorang pun yang membawa bayi. Ketika dia mencoba mencari-cari sumber suara tersebut, dia semakin merasa tidak nyaman. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Kereta semakin melaju cepat, dan suasana semakin mencekam. Saat Rina mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melihat keluar jendela, tiba-tiba kaca jendela di depannya pecah dengan suara keras yang membuatnya terlonjak kaget. Pecahan kaca berterbangan dan mengenai beberapa penumpang, yang kemudian tampak semakin panik. Dalam kebingungannya, Rina merasa dunia sekitarnya mulai berputar, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Rina memutuskan untuk turun di stasiun berikutnya. Dia bergegas keluar dari kereta yang masih melaju dan hampir jatuh di peron. Kereta itu melanjutkan perjalanannya, meninggalkannya di sebuah stasiun yang tampak sangat sepi dan tidak terawat. Lampu-lampu di stasiun itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di sekelilingnya. Rina mencoba mencari jalan keluar dari stasiun yang tampaknya tidak berpenghuni itu. Dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara lain selain angin malam yang meniup lembut. Ketika dia berjalan, dia menyadari bahwa suasana di sekitar stasiun semakin terasa dingin dan suram. Tiba-tiba, Rina melihat papan nama di dekat stasiun yang menunjukkan bahwa dia baru saja tiba di stasiun pemakaman. Hatinya berdegup kencang, dan dia merasa seperti sedang berada di tempat yang salah. Kegelapan malam semakin pekat, dan ketakutannya semakin parah. Saat itu, dia baru sadar bahwa stasiun yang ia turun adalah kawasan kuburan yang sepi. Dengan napas yang tersengal-sengal dan tubuh bergetar ketakutan, Rina merasakan pusing yang sangat hebat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan dia merasa kehilangan keseimbangan. Tak lama kemudian, dia jatuh pingsan di tengah stasiun yang sunyi. Ketika Rina terbangun, ia merasa dirinya terbaring di tempat yang lembut. Rasanya seperti di atas kasur yang empuk. Ketika matanya terbuka, dia melihat ruangan putih dengan dinding yang bersih dan beberapa peralatan medis di sekelilingnya. Suara beep yang monoton dari mesin-mesin medis memenuhi telinganya. Dia menyadari bahwa dia berada di rumah sakit. Seorang perawat sedang berdiri di samping tempat tidurnya, dan seorang dokter tampak mengisi beberapa formulir di meja sebelah. Rina merasa sangat lelah dan bingung, mencoba mengingat bagaimana dia bisa berada di sini. Perawat itu melihatnya terbangun dan tersenyum lembut. "Selamat pagi, Nona. Anda sudah sadar? Kami menemukan Anda pingsan di stasiun. Kami harus memastikan bahwa Anda baik-baik saja." Rina mengangguk, masih merasa sedikit bingung. "Stasiun? Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa pingsan?" Dokter yang berada di ruangan itu mendekat dan menjelaskan dengan suara tenang, Anda ditemukan di area yang sangat sepi dan tidak ada orang di sekitar. Kami sudah memeriksa Anda, dan sepertinya Anda mengalami kelelahan yang berat serta stres yang luar biasa. Itu mungkin menyebabkan pingsan Anda. Namun, kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan lainnya. Rina mengangguk lagi, meskipun rasa penasaran dan ketakutannya masih belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang aneh di kereta tadi malam. Saya mendengar suara tangisan dan melihat penumpang yang aneh. Dokter dan perawat saling bertukar tatapan, seolah mereka memahami sesuatu yang lebih dalam. Kadang-kadang, stres dan kelelahan dapat menyebabkan halusinasi, kata dokter. Namun, jika Anda merasa ada hal lain yang tidak biasa,
Kami bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rina merasa ada sesuatu yang hilang dalam ceritanya, namun dia tidak bisa sepenuhnya menjelaskan kejadian tersebut. Dia merasa bersyukur bisa berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang menyertainya. Hari itu, Rina akhirnya dibolehkan pulang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. Ketika dia meninggalkan rumah sakit, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Meskipun dokter mengatakan bahwa itu hanya akibat dari stres dan kelelahan, Rina merasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Kaca pecah dan suara-suara aneh masih terngiang di telinganya. Ketika Rina akhirnya tiba di rumahnya, dia merasa sedikit lega. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar stasiun yang dia kunjungi malam itu. Kegelapan dan keheningan yang menyelimutinya masih menghantui pikirannya. Rina memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kereta malam hari. Setiap kali dia melewati stasiun kereta di siang hari, dia merasa berterima kasih bahwa dia tidak pernah lagi harus menghadapi ketakutan yang sama. Meskipun dia berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, kenangan tentang stasiun pemakaman yang sunyi dan suasana misteriusnya tetap membekas dalam ingatannya.